Bab 68 2 Januari Gan takut. Aku tidak akan memakan kalian. Jamal menyipitkan matanya sedikit, lalu memaki dengan bibir monyong. Sialan, kamu ini cuma kutu tak berguna. Hari ini juga, aku akan melibas kamu sampai berdarah-darah. Usai mengucapkan kalimat tersebut, Jamal langsung memandu para bawahannya dan berjalan menuju Valentino dengan cepat. Drap! 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 Argo dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Lebih dari 100 pemuda melaju ke arah Valentino dengan tatapan membunuh. Melihat pemandangan ini, semua penghuni kompleks mundur jauh-jauh dan menatap Valentino dengan ekspresi merendah. Bukankah tadi kamu melunjak dan meminta Jamal memanggilmu Tuan? Kenapa sekarang kamu tidak menggila seperti tadi lagi? Di sisi lain, Valentino juga agak terkejut. Si Jamal ini sepertinya tidak mengenalinya. Kalau memang begitu, hari ini dia memang telah melewati batas. Di saat jarak antara kedua belah pihak semakin menipis, seorang pemuda di belakang Jamal buru-buru berseru. Duh, Kak Jamal ini kenapa mau berurusan dengan Tuan? Namun, Jamal tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan langsung melambaikan tangannya sambil menyela. Sialan! Apa peduliku siapa dia? Cepat serang dia sampai mati. Namun, penglihatan Jamal sangat rabun, mustahil dia bisa melihat wajah Valentino dari jarak ini. Dia tidak akan menyangka bahwa seorang figur penting seperti Valentino tinggal di tempat seperti ini. Karena itu, dia langsung memberi perintah kepada para bawahannya tanpa menunggu orang itu selesai berbicara. Jamal sendiri juga mengambil sebuah pipa baja dan bergegas ke arah Valentino. Lebih dari 100-an orang berlari bersama. Bumi pun seolah bergetar dan debu langsung berterbangan dan membentuk asap tipis di udara. Pemandangan ini seperti ribuan pasukan yang meluncurkan serangan secara serempak. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa ngeri. Tino, kita! Gumam Angel kepada Valentino dengan ketakutan dan wajah yang memucat. Valentino menepuk-nepuk punggung Angel dengan lembut, lalu berdiri sambil agak mengernyit. Lebih dari 100 orang, susah juga. Namun, karena Angel ada di belakangnya, Valentino tidak bisa mundur. Serang dia sampai mati. Tunggu saja, setelah ku habisi, kita lihat siapa yang lebih cocok dipanggil Tuan di antara kita berdua. Raungan Jamal bergema dan mencapai telinga semua orang dalam radius 100 meter. Jarak Jamal dan Valentino juga semakin dekat. 8 meter, 5 meter, 3 meter, 2 meter. Semakin dekat jarak antara mereka berdua, semakin jelas pula mata Jamal melihat wajah Valentino. Alhasil, ekspresi Jamal berangsur-angsur berubah. Dari marah, ekspresinya berubah menjadi ragu, lalu agak terkejut dan akhirnya menjadi kaget setengah mati. Saat Jamal berlari sampai jarak antara dirinya dan Valentino terpaut kurang lebih 1 meter, wajahnya seketika dipenuhi kengerian. Kit! Kaki Jamal tiba-tiba mengerem. Dia pun berdiri di tempat dengan tercengang dan menatap Valentino dengan mulut menganga. Sedangkan Valentino yang saat ini berjarak kurang dari 2 meter darinya hanya balik menatapnya dengan tenang. Seluruh badan Jamal membeku. Orang ini bukannya tuan besar Valentino yang tadi malam ada di ruang VIP? Meski mata Jamal rabun, dia masih dengan jelas mengingat tampak Valentino dan Wiz tadi malam. Tadinya dia memang tidak bisa melihat dengan jelas dari kejauhan, tapi apakah sekarang masih kurang jelas juga? Orang ini tak lain adalah tuan besar Valentino.
Di hadapan orang yang bahkan harus diperlakukan Deskapureman dengan hormat, apalah status Jamal? Setelah menyadarinya, seluruh tubuh Jamal langsung bergidik dengan tidak nyaman karena dipenuhi rasa penyesalan yang sangat dalam. "Wajahmu masih sakit?" tanya Valentino dengan acuh tak acuh. Di hadapan orang lain, Valentino seakan sedang memedulikan kondisi Jamal. Di sisi lain, Jamal yang mendengar pertanyaan ini langsung membelalak dan sudah sepenuhnya yakin akan identitas Valentino. Tidak boleh ada yang tahu tentang kejadian tadi malam. Wajah Jamal langsung meringis. Dia pun membuka mulutnya dan berseru. "Tuan Val, oh setan! Semuanya, habisi dia sekarang juga!" Sebelum Jamal sempat menyelesaikan ucapannya, Argo datang dengan memegang pipa baja dan melompat ke arah Valentino sambil menghantamkan pipa baja itu. "Gawat!" seru Jamal yang cepat-cepat mengulurkan tangannya untuk menarik kerah belakang ke meja Argo. "Cit!" Argo yang sedang melompat ditarik ke belakang oleh Jamal. Karena tenaga Jamal menarik pakaian Argo sangat besar, pakaian Argo langsung robek. Bahunya juga didorong oleh Jamal sampai dia sepenuhnya terduduk di lantai. Sebelum para bawahannya bisa bereaksi, Jamal langsung berteriak dengan tergesa-gesa. "Kutu-kutu sialan, berhenti kalian semua! Sekarang juga!" Para pemuda itu tentu saja tidak berani melawan kata-kata Jamal. Mendengar suara Jamal, semuanya langsung menghentikan gerakan mereka secara serempak dan hanya berdiri di tempat dengan kebingungan. Dan hal-hal yang membuat mereka semakin bingung masih tertinggal. "Kamu benar-benar mau menyerang dia?" tanya Jamal sambil menatap Argo. Dia ingin menunjuk jarinya ke Valentino, tapi dia tidak berani. "Hah? Iya," jawab Argo yang mengangguk tanpa sadar. "Dasar gila!" Jamal langsung menendang Argo dengan bertubi-tubi. Kejadian selanjutnya membuat mereka bahkan lebih bingung dan terkejut lagi. Jamal terlihat melirik Valentino dengan ketakutan, lalu segera menghadapnya dan berlutut tanpa ragu sampai terdengar bunyi gedebuk. Tuan besar Valentino, saya tidak tahu rupanya Anda." Begitu mendengar Jamal memanggilnya Tuan besar Valentino, semua penonton langsung terdiam. Radius 300 meter dipenuhi keheningan yang tak terbatas. Angel juga tertegun dan menganga dalam sekejap saking terkejutnya. Mata Wendy menjadi kelam, dia perlahan menurunkan lengan yang dilipat di dadanya. Argo yang ditahan dan terduduk di lantai juga terguncang. Dia bisa dengan sangat jelas mendengar Jamal yang berlutut di sampingnya menyahut Tuan besar Valentino. Tak terkecuali ratusan pemuda serta puluhan penghuni kompleks. Semuanya juga menganga dengan kaget. Cecunguk ini. Apa-apaan cecunguk ini? Jamal, preman lokal yang terkenal di zona pengembangan pinggiran kota Fero yang pengikutnya tidak kurang dari 200 orang itu dengan begitu saja berlutut di hadapan orang lain. Tidak hanya itu, dia juga dengan hormat menyerukan Tuan besar Valentino. Orang-orang menggosok mata mereka dengan tidak percaya dan kembali melihat ke arah mereka. Mereka sadar bahwa yang sedang terjadi di hadapan mereka itu benar-benar bukan mimpi, melainkan kenyataan. Valentino pernah bilang bahwa Jamal harus memanggilnya Tuan kalau bertemu dengannya. Rupanya dia bukan sedang bercanda. "Tadi kamu bilang, coba lihat siapa yang cocok dipanggil Tuan di antara kita berdua?" tanya Valentino dengan santai. Jamal membeku untuk sesaat, lalu segera menjawab dengan lancar. "Andalah tuannya. Andalah tuannya, Tuan besar Valentino." Valentino diam sebentar, lalu menatap Jamal dan bertanya lagi. "Tadi kamu juga bilang, mau melibas aku sampai berdarah-darah?" Wajah Jamal menunjukkan senyum yang sangat terpaksa dan tidak enak dipandang. Dia pun berkata dengan suara gemetar. Saya, Tuan, mata saya rabun. Tadi saya tidak sadar yang berdiri di sini adalah Anda. Kalau begitu, harusnya pakai kacamata, lah," kata Valentino penuh arti. Benar yang dikatakan Tuan besar Valentino. Entah kenapa saya tidak pernah kepikiran sebelumnya. Setelah saya kembali, saya pasti akan pesan 1 set, pasti.
Lain kali bertemu Tuan Besar Valentino, saya pasti bisa melihat wajah Anda dari jarak 1 kilometer dan langsung membungkuk untuk menyambut Anda. Jamal benar-benar pandai membaca situasi dan langsung menyanjung Valentino habis-habisan. Semua orang tercengang. Percakapan antara kedua orang ini benar-benar membuat semua orang tercengang. "Bangunlah," ujar Valentino dengan santai. Iya, terima kasih, Tuan Besar Valentino." Jamal mengangguk seperti ayam yang mematuk-matuk pakan dan segera berdiri. "Tuan Besar Valentino, bagaimana dengan bocah ini?" Lihatlah seberapa pintar si Jamal ini. Bahkan sebelum Valentino sempat mengungkitnya, dia segera menunjuk Argo dan menanyakan pertanyaan itu. "Aku sukanya main sesuai aturan saja," jawab Valentino dengan santai. Jamal langsung mengerti dalam sekejap, dia pun segera melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, "Tangani sesuai aturan seperti arahan Tuan Besar Valentino." Orang-orang di belakangnya sebenarnya tidak tahu apa aturan yang dimaksudnya. Namun, mereka tahu bahwa apa yang diperintahkan Jamal harus dilaksanakan, bahkan walau harus menampar Argo dengan keras sekalipun. Belasan anak muda menghampiri Argo dengan pipa baja dan mulai memukulinya dengan keras. Argo yang terus-terusan dipukuli berteriak tanpa henti. Tak lama kemudian, seluruh wajahnya sudah dipenuhi memar. Jamal juga melangkah maju dan menendangnya beberapa kali sambil memaki dengan getir. "Kamu kira Tuan Besar Valentino itu orang yang boleh bebas kamu provokasi? Dasar otak udang, bodohmu itu hampir membunuhku, tahu?" Hati Angel bergetar. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Valentino yang baru saja pulih selama beberapa hari bisa langsung memegang kuasa yang begitu kuat. Benarkah yang dikatakan Hendrik bahwa mereka tidak usah mencemaskan Valentino kemanapun mereka pergi, karena siapapun di dunia ini pasti pada akhirnya akan tahu tentang kemampuannya? Mungkinkah Valentino itu tipe orang yang akan mendapatkan banyak pengikut kemanapun dia pergi? Angel tidak paham, tetapi dia tidak banyak tanya lagi. Lagi pula, suaminya ini memang tidak akan pernah mengecewakannya. Kekuatan Valentino memang datang terlambat, tapi ia tidak akan pernah hilang sama sekali. Jamal berbalik dan berjalan ke Valentino, lalu bertanya dengan hormat. "Tuan Besar Valentino, apa perintah Anda selanjutnya?" Valentino perlahan-lahan berbalik dan menatap Wendy dan para warga lainnya. Para penduduk kompleks, tak terkecuali Wendy, sontak mundur beberapa langkah karena takut. Saat mata mereka bertemu dengan pandangan Valentino yang mencurigakan, di benak mereka tiba-tiba muncul perkataan Valentino sebelumnya. Valentino pernah mengatakan bahwa dia pasti akan meminta kompensasi atas perbuatan mereka. Apakah kini sudah waktunya dia meminta kompensasi itu? Mulut Valentino menyunggingkan senyum main-main dan berkata, "Jangan takut, aku tidak bakal makan kalian." Bab 683, ratakan. Mendengar kata-kata Valentino ini, orang-orang langsung berpikir dalam hati. "Kamu memang tidak memakan kami, tapi saat ini kamu bahkan lebih menakutkan daripada siluman pemakan manusia." Jamal berjalan menghampiri Valentino dan segera bertanya tanpa ragu-ragu. "Tuan, apa perintah Anda selanjutnya?" Valentino mengucapkan satu kata dengan datar. "Ratakan! Ratakan!" Awalnya Jamal agak bingung, tetapi dia langsung menangkap maksud Valentino. "Semuanya! Hancurkan semua yang bisa dipegang dan ratakan seluruh tempat ini!" Begitu mendengar perintah Jamal, puluhan bawahan yang dibawanya segera mengambil pipa baja masing-masing dan bersiap-siap menggerebek kompleks. Jangan-jangan maksud ucapan Valentino ini benar-benar menyuruh mereka merobohkan seluruh kompleks? "Valentino! Mau apa kamu?" Fabio seketika panik, bagaimanapun juga kompleks perumahan ini adalah miliknya. Kalau Jamal dan para bawahannya menghancurkan kompleks ini, tidak ada yang akan berani melawan. Sudah bisa dibayangkan kerugian yang akan dideritanya. Meminta kompensasi.
Jawab Valentino sambil merentangkan tangannya dengan santai seolah-olah ini adalah hal yang sangat biasa. Fabio menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu sudah lupa kalau aku tidak menyewakan rumah ini ke kalian dan membiarkan kalian tinggal di sini. Kalian sudah akan terlantar di jalanan dan mati kelaparan. Di hari angel membawamu ke sini, kamu bahkan demam tinggi, di luar juga sedang hujan. Kalau bukan berkat kebaikanku, kamu sudah mati dari hari itu." Mendengar kata-kata ini, Valentino terdiam sejenak. Namun, bukan karena memikirkan Fabio, melainkan Angel. Benar, inilah yang dialami Angel dan dirinya selama 3 bulan terakhir. Melihat Valentino terdiam, Jamal juga tidak berani bergerak. Dia hanya berdiri di tempat sambil menunggu perintah Valentino selanjutnya. Setelah beberapa saat, Valentino perlahan mengangkat kepalanya. Dia pun melipat tangannya di belakang dan berkata dengan suara rendah, "Aku menyewa rumah dan membayar uang sewa tanpa kurang sepeser pun. Ini tak lebih dari sekadar transaksi. Barang-barang kalian sendiri yang rusak, tapi kalian membuatku jadi kambing hitam dan meminta uang tebusan ke Angel. Ini kesalahan kalian. Ada lagi yang datang ke rumahku di tengah malam dan mengintip Angel. Kalian menindas yang lemah. Kalian tidak punya hati nurani. Kalian tidak bisa bedakan benar dan salah. Kalian menuduh Angel mencuri pakaian Wendy, bahkan mau melepas pakaian Angel di depan umum. Itu tindakan tercela. Apa yang kalian lakukan tidak ada hubungannya denganku. Tapi kalau melibatkan kami, itu ada hubungannya. Jadi, wajar saja aku minta kompensasi. Sampai sini, ada yang mau kalian katakan?" Semua yang dikatakan Valentino menyerang sasaran dengan tepat. Mendengar ucapan ini, tidak ada yang berani menjawab. Utang harus dibayar pakai uang, membunuh orang juga harus dibayar pakai nyawa. Itu hal yang lazim. Tak usah bahas perlakuanku ke kalian, pikirkan dulu perlakuan kalian ke kami dari awal. Setelah mengatakan ini, Valentino tiba-tiba berteriak, "Jamal!" Jamal dengan cepat mengangguk dan menanggapi, "Siap, Tuan. Tunggu apa lagi? Cepat ratakan." Dalam sekejap, sorot mata Valentino menjadi sedingin es. "Baik." Jamal tidak lagi ragu-ragu. Jamal bersama para bawahannya bergegas ke dalam kompleks seperti kawanan serigala yang sedang berburu. Di antara puluhan penghuni di kompleks itu, tidak ada yang berani menghentikan mereka. "Tino, kita!" panggil Angel dengan ragu-ragu. "Mereka selalu membuat aku jadi kambing hitam, padahal semua barang itu mereka hancurkan sendiri, tapi mereka ngotot minta tebusan ke kamu. Benar, kan? Hari ini juga, aku bakal tunjukkan ke mereka bagaimana cara aku hancurkan barang mereka." Valentino sama sekali tidak memberikan Angel kesempatan untuk menghentikannya. "Brak! Perang!" Kompleks dipenuhi suara barang yang terpecah belah. Jamal langsung mengeluarkan perintah. "Brengsek! Hancurkan semua yang bisa dihancurkan. Yang tidak bisa juga hancurkan saja." Puluhan bawahannya menghantamkan pipa baja dan menghancurkan pot bunga, akuarium, bahkan mobil listrik, tanaman pot di halaman, dan lain-lain. Kecuali tembok di dalam bangunan, apapun yang dapat dihancurkan sudah dihancurkan, sedangkan yang tidak dapat dihancurkan dipukul dan dibengkokkan. "Kak, kalian ini!" Fabio membelalak dan menggertakkan giginya, sedangkan matanya menyemburkan api amarah. Namun, marah pun tidak ada gunanya. Tak seperti biasanya, hari ini mereka yang menghadapi Valentino hanya bisa menerima hukuman dengan patuh dan tidak bisa melawan sama sekali. Lunasi utang kalian. Akhirnya, telah tiba harinya melunasi utang. Setiap kata yang diucapkan Valentino perlahan-lahan terjadi, satu persatu menjadi kenyataan. Di area kompleks, suara pukulan dan hantaman terus terdengar. Ada juga seorang bawahan Jamal yang berlari ke lantai 2. Dia membuang pot bunga dan lain-lain sehingga semuanya jatuh dan hancur berantakan. Angel awalnya berpikir bahwa perbuatan Valentino terlalu berlebihan. Namun siapa sangka, melihat pemandangan saat ini, hati Angel malah merasa sangat senang.
Walaupun dia baik hati, dia bukanlah robot yang tidak memiliki emosi. Kalau orang lain menindasnya, dia juga akan marah dan merasa dendam. Kini, semua gertakan, ejekan, pandangan rendah, serta pelecehan yang telah dialami selama 3 bulan ini. Semuanya tercuci bersih dengan barang-barang yang dihancurkan ini. Semua kekesalannya telah disapu sampai bersih. Dia tahu bahwa semua yang dijanjikan Valentino mungkin saja akan datang lebih lama, tetapi Valentino tidak akan pernah mengecewakannya. Di sisi lain, Valentino hanya mendengarkan suara benda dihancurkan dengan diam sambil berdiri dengan tangan dilipat di belakang. Para penghuni kompleks marah dan kesal tapi tidak berani berbicara, tak terkecuali Wendy. Mereka sama sekali tidak berani marah dan hanya bisa menundukkan kepala dalam diam sembari menanggung karma masing-masing. Ada aksi, ada reaksi. Karma dan balasan dari langit, semua itu ada. Tanyakan saja ke langit, apakah ada yang akan diampuni? Sekarang, karma hasil perbuatan mereka telah datang. Tidak ada satupun dari puluhan orang penghuni kompleks yang berani menatap Valentino. Begitu Valentino melirik mereka, semuanya langsung terdiam dan menundukkan kepala tanpa mengatakan apa-apa. Tuan Besar Valentino, kami sudah selesai. Silakan Tuan lihat. Pada saat ini, suara pukulan dan hantaman di dalam kompleks berangsur-angsur berkurang. Jamal berjalan keluar bersama para bawahannya. Kepalanya yang botak licin itu sangat silau, membuat hati penghuni kompleks takut. Valentino mengangguk-angguk, lalu menengadah dan melihat ke depan. Dobrak pintunya, jangan sampai pandangan Tuan Besar Valentino terhalangi. Ucap Jamal yang pandai menilai situasi. Belasan pemuda melangkah maju dan membanting gerbang secara bersamaan. Ban! 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 Gerbang besi setinggi 3 meter itu berhasil mereka tendang sampai roboh. Brak! Ban! Melihat gerbang itu jatuh, Fabio si tuan tanah menggertakkan giginya dengan marah dan mengepalkan tinjunya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Begitu gerbang sudah dirobohkan, pemandangan bisa terlihat sampai ke depan tanpa halangan di hadapan semua orang. Saat ini, sesi kompleks berantakan dan kacau balau seolah-olah baru saja diterpa angin puting beliung. Selain tembok, segalanya telah hancur berantakan, bahkan beberapa pakaian juga hancur terinjak-injak. Puluhan rumah tempat tinggal para penghuni juga tidak luput dari keadaan ini. Karena semua penghuni kompleks ini menyerang Valentino dan Angel tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Aksi tegas Valentino membuat semua orang gemetaran. Namun, ini belum berakhir. Orang-orang yang datang ke rumahku waktu tengah malam, aku beri kesempatan untuk mengaku sekarang juga. Jangan sampai aku turun tangan sendiri dan mencari kalian sampai dapat. Valentino berbalik dan melirik para warga. Satu kalimat itu menjalar seperti arus listrik yang menyetrum para bujangan itu secara tiba-tiba dan membuat mereka bergidik. Mendengar kata-kata Valentino ini, tidak ada yang berani bergerak. Walau dipikirkan dengan dengkul pun, siapapun sudah bisa menebak apa yang akan terjadi nantinya. Jadi, 10 detik setelah Valentino mengatakannya, tidak ada satupun yang berani berjalan keluar. Sialan! Kalian tidak dengar tadi Tuan Besar Valentino bilang apa? Jamal segera melangkah maju, dia tidak akan membiarkan hal semacam ini berlalu begitu saja. Aku tidak akan repot-repot menunggu kalian mengaku lagi. Tuan, aku akan menghabisi mereka satu persatu sekarang juga. Lebih baik membunuh mereka semua daripada membiarkan satu pun lepas. Bab 684 tidak melepaskan satu pun. Begitu mendengar ucapan Jamal, para penghuni pria seketika tertegun. Si Budi juga pernah mengetuk pintu rumah kalian. Aku melihatnya dari jendela. Beraninya kamu mengataiku. Apa kamu sendiri juga tidak begitu? Dia juga. Aku sudah melapornya. Dia orangnya. Dalam sekejap mata, belasan orang saling menyalahkan, situasi juga menjadi sangat ribut. Situasi orang saling menjatuhkan itu apa? Jamal dan yang lainnya bisa dibilang sudah menyaksikannya hari ini. Tuan Besar Valentino, ini.
Jamal agak kebingungan melihat situasi sekarang. Bagaimanapun, mereka sulit menghukum orang sebanyak ini. Ditambah lagi mereka sedang ricuh. Jamal juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, Valentino malah tertawa dingin dan langsung paham maksud mereka. Dia pun berkata dengan dingin. Tidak bisa menghukum orang banyak, ya? Konyol sekali. Dulu dia pernah berdiri di puncak hingga satu kata darinya sudah bisa menentukan hidup atau matinya seseorang. Ucapan Valentino bagaikan aturan. Ucapannya adalah hukum. Selain wanita dan anak-anak, jangan lepaskan semua pria yang ada. Selesai bicara, Valentino segera mengangkat kotak itu dan beranjak pergi. Baik, kami akan laksanakan perintah Tuan. Jamal melambaikan tangannya, belasan anak buahnya seketika mengerumuni para penghuni pria. Tino! Angel segera menarik lengan Valentino, kemudian menggeleng. Sorot matanya tampak penuh harap dan rasa takut, bahkan tampak sedikit cemas. Valentino yang seperti ini membuat Angel merasa asing dan sangat ketakutan. Dia takut kebencian akan menelan Valentino seutuhnya hingga membuat Valentino terus menyimpan dendam. Angel lebih berharap bisa melihat Valentino yang dulu lagi. Valentino yang membawa pulang anjing terlantar dan merawatnya. Kalau bukan karena Mary yang diam-diam membuang anjing itu, pasti sampai saat ini Valentino masih akan memeliharanya. Valentino menoleh perlahan, tatapannya bertabrakan dengan tatapan Angel. Setelah saling memandang selama beberapa detik, Valentino menghela napas panjang, kemudian menoleh ke belakang dan berkata, Jaga batasan kalian. Siap, Tuan Besar Valentino. Setelah mendapat perintah dari Valentino, Jamal segera berjalan ke arah para penghuni. Ada beberapa anak buah Jamal yang cerdik datang untuk mengambil barang dari Valentino dan meletakkannya ke dalam mobil. Jamal maju sambil berteriak ke arah para penghuni. Kalian mungkin tidak mati, tapi hukuman tetap harus dijalankan. Mungkin aku tidak berani membunuh kalian, tapi kalau sekedar mematahkan kedua kaki kalian, itu bukanlah hal yang sulit bagiku. Tapi hari ini karena Tuan Besar Valentino telah meminta ampun demi kalian, aku hanya akan mematahkan tangan kalian. Selesai bicara, Jamal segera berbalik dan menyusul Valentino. Anak buahnya yang masih ada di sana segera mengepung para penghuni laki-laki. Tidak, tidak, kami sudah bersalah. Ampun, Valentino, Tuan Besar Valentino, ampunilah kami. Tuan Besar Valentino, ampuni kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Tuan Besar Valentino. Valentino dan Angel terus berjalan pergi, tapi suara minta ampun masih terdengar hingga telinga mereka. Langkah kaki Angel berhenti sejenak, sedangkan Valentino sama sekali tidak menoleh ke belakang dan hanya berjalan ke depan dengan teguh. Apakah mereka patut dikasihani? Orang yang tampak menyedihkan pasti mempunyai kesalahan sendiri. Hanya berdasarkan semua perbuatan mereka, Valentino tidak akan pernah memaafkan mereka. Mereka bahkan berani menarik pakaian Angel di depan umum. Hal apalagi yang tidak berani mereka perbuat. Kalau saja ingatan Valentino belum pulih, akibatnya sungguh tidak bisa dibayangkan. Jadi, Valentino sama sekali tidak kasihan terhadap orang seperti mereka. Bruk! Krak! Ah! Awalnya terdengar sebuah suara tulang patah yang nyaring, kemudian langsung diikuti dengan teriakan kesakitan. Setelah suara itu berakhir, semakin lama semakin banyak jeritan kesakitan yang nyaring. Angel kembali berhenti di tempat, sorot matanya tampak tidak tega. Namun, Valentino malah menarik telapak tangan Angel, lalu terus berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Tuan Besar Valentino, kalian mau pergi kemana? Biar kuantar. Di sini sulit memanggil taksi. Jamal berlari kecil untuk menyusul Valentino. Dia juga sama sekali tidak terpengaruh dengan kejadian tadi. Baginya, hal seperti itu sangat normal. Angel ragu sejenak. Dia tidak ingin Jamal membantu mereka, tapi begitu dia terpikir ada Valentino di sisinya, Angel pun mengangguk. Nanti kalian balik sendiri,
Ya, aku mau antar Tuan Besar Valentino mengurus sesuatu dulu. Teriak Jamal kepada orang-orang yang ada di dalam. Para pemuda yang sedang bekerja itu segera mengiyakan permintaan Jamal, tidak ada yang berani membantahnya. Setelah itu, Valentino dan Angel duduk ke dalam mobil SUV hitam itu, sementara Jamal duduk di balik kursi pengemudi. Di belakang mereka ada 20 mobil yang mengikuti dan menjadi barisan panjang yang sedang melindungi mereka. Situasi ini sungguh memuaskan hati. Setelah naik ke atas mobil, Angel masih diam-diam saja. Situasi di dalam mobil sangat senyap, rasanya juga agak tidak nyaman. Tuan Besar Valentino, aku sungguh tidak menyangka Tuan bisa tinggal di tempat sebobrok ini. Jadi sebelumnya, Jamal menyetir dengan hati-hati sembari hendak menjelaskan kepada Valentino. Menyetirlah dengan baik, ucap Valentino dengan santai. Oh, ya, iya. Jamal tidak berani membantah. Dia segera fokus mengemudikan mobil. Angel, bagaimana kalau kita tidak perlu ke sana lagi? Aku akan menelpon seseorang, nanti ada orang yang akan mengurus tempat tinggal kita. Ucap Valentino setelah berpikir sejenak. Angel menghela napas ringan, lalu menjawab. Aku sudah beritahu mereka. Kalaupun kita tidak tinggal di sana, kita tetap harus mengunjungi mereka. Tadi mereka bahkan menelponku dan sudah mendesakku. Kamu anggap saja sedang menemaniku pergi mengunjungi keluarga jauh. Valentino terdiam sejenak, kemudian mengangguk tanpa mengatakan apapun. Setelah itu, Angel memberitahu sebuah nama desa kepada Jamal. Desa itu adalah tempat tinggal sepupu jauhnya. Kakak ipar, salah, Nyonya, Jamal ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu sapaan yang paling tepat. Jamal sungguh tidak tahu harus bagaimana memanggil Angel. Kalau sesuai silsilah dan status dari Valentino, Jamal seharusnya memanggil Angel dengan sebutan Nyonya. Akan tetapi, rasanya sungguh aneh. Jakun Jamal bergerak beberapa saat. Dia mengusap kepalanya beberapa kali dan berdeham dengan wajah yang memerah tanpa mengatakan apapun. Angel tertawa kecil. Dia berusaha menahan tawanya hingga wajahnya merah padam. Valentino juga agak tidak bisa berkata-kata. Dia sontak menggeleng sambil berkata, "Kalau ada sesuatu, katakan saja padaku." "Baik, Tuan." Ya, bagi Jamal, Tuan lebih enak disebut. "Tuan Besar Valentino, untuk apa pergi ke desa itu?" "Orang-orang di sana." Jamal agak ragu untuk melanjutkan ucapannya. "Kenapa?" Valentino mengernyit. "Penduduk di desa itu sangat jahat." Jamal juga tidak menutup-nutupi lagi dan segera menjelaskannya pada Valentino. "Di sekitar sini ada banyak desa dan sudah dikembangkan, mereka juga sudah mendapat uang ganti rugi. Kita bilang saja tempat tadi, nama tempat itu juga berada di dalam daftar yang akan dirombak ulang tahun depan. Tapi desa yang ingin kalian pergi baru saja dibatalkan dari daftar tersebut. Sekarang mereka sedang ribut karena hal itu. Setelah itu, ada pihak pengembangan yang tertarik pada desa itu. Mereka berniat untuk membangun sebuah wahana bermain karena desa itu terletak di tengah lokasi yang akan dikembangkan lainnya. Tapi, penduduk desa sangat tamak. Saking tamaknya, mereka menginginkan harga setinggi 5 kali lipat dari harga awalnya. Tentu saja pihak pengembang langsung membatalkan niatnya." Jamal menceritakan hal itu sembari menggeleng. Pokoknya, kesan Jamal terhadap penduduk desa itu sangat buruk. Semua penduduk desa itu sangat tamak. Valentino menatap Angel sejenak tanpa mengatakan apapun. Bagaimanapun, itu adalah urusan orang lain dan tidak ada hubungannya dengan dirinya.